Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang pertidaksamaan eksponensial, yang mana pertidaksamaan eksponensial ini merupakan pertidaksamaan yang eksponennya itu memuat variabel ya. Jadi pangkatnya itu berupa variabel. Yang saya tuliskan di sini untuk A lebih dari 1 dan untuk 0 kurang dari A kurang dari 1 merupakan bentuk-bentuk penyelesaian dari pertidaksamaan eksponensial ya. Ini berdasarkan grafik kemonotonan fungsi naik dan fungsi turun. Nanti bisa dibaca lagi bukunya mengenai grafik fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi eksponensial seperti itu ya. Nah, yang pertama jika A pangkat fx lebih besar dari A pangkat gx, maka fx lebih besar dari gx. Jadi syaratnya si A-nya ini nih A-nya itu sama ya, nilainya harus sama dulu. Kemudian jika A pangkat fx lebih dari sama dengan A pangkat gx, maka fx lebih dari sama dengan gx. Sebenarnya sama aja ya, cuma bedanya tanda. Kalau dia lebih, ya dia lebih dari fx gx-nya. Kalau dia lebih dari sama dengan, berarti fx gx-nya lebih dari sama dengan juga. Nah, kalau yang ini karena kurang dari berarti kurang dari. Karena kurang dari sama dengan berarti fx gx-nya si pangkatnya ini kurang dari sama dengan. Kalau untuk syarat A-nya sama ya. Jadi bilangan pokoknya sama-sama A. Nah, yang kedua untuk 0 kurang dari A kurang dari 1 ya. Jadi A-nya ini terletak di antara 0 sampai 1. Maka jika A pangkat fx lebih besar dari A pangkat gx, maka fx-nya kurang dari gx. Jadi kebalikannya. Ini kan lebih dari, maka kebalikannya jadi kurang dari. Ini juga sama, kurang dari sama dengan, kebalikannya, lebih dari sama dengan, kebalikannya jadi kurang dari sama dengan. Yang ini kurang dari, jadi lebih dari. Kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, gitu ya. Jadi kalau untuk A-nya bilangan pokoknya itu positif atau lebih dari 1, kalau bilangan pokoknya lebih dari 1, maka tandanya sama, dia lebih dari ya lebih dari, kalau kurang dari ya kurang dari gitu. Kalau misalkan untuk batasan A-nya dari 0 sampai 1, itu kebalikannya gitu. Yang tadinya lebih dari, si fungsi eksponensial lebih dari, maka si pangkatnya itu nanti jadi kurang dari, seperti itu ya. Nah, langsung aja kita ke contoh soal. Nah, ini contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan eksponensial berikut. Di sini saya udah berikan yang tadi ya bentuk-bentuknya. Yang pertama dulu. 2 pangkat X plus 1 kurang dari 1/4. Yang A, kita selesaikan dulu sini yang A ya. 2 pangkat X plus 1 kurang dari 1/4. Lihat ke bentuk-bentuk penyelesaiannya, syaratnya adalah bilangan pokoknya harus sama. Yang kiri 2, yang kanan 1/4. Nah, mana nih yang kira-kira bisa dibentuk biar sama? Berarti 1/4-nya ya, 1/4-nya kita harus bentuk supaya bilangan pokoknya menjadi 2 gitu ya. Berarti dari sini kita tahu bahwa kalau kita punya 1/A itu sama dengan A pangkat min 1. Nah, berarti sini 2 pangkat X plus 1 kurang dari 1/4-nya berubah jadi 4 pangkat min 1 ya. Kalau kita punya 1/A sama dengan A pangkat min 1. Kemudian gimana? 4 itu kan sama dengan 2 pangkat 2 ya. 4 itu sama dengan 2 pangkat 2, ini dari sini ya. 4 itu 2 pangkat 2. Berarti ini 2 pangkat X plus 1 kurang dari 2 pangkat 2 dipangkatkan min 1. Itu ada titik besar. Nah, kemudian 2 pangkat X plus 1 kurang dari 2 pangkat min 2. Karena bilangan pokoknya sudah sama, nah lihat sini. Lihat A-nya, bilangan pokoknya ini, ya, atau basisnya ini, kan 2. 2 itu yang mana? Lebih dari 1 atau antara 0 sampai 1? Jelas lebih dari 1 ya. Karena dia lebih dari 1, berarti, tanda pertidaksamaannya tetap. Jadi anggap aja kita coret 2-nya gitu lah. Terus kita ambil pangkatnya aja, berarti jadinya X plus 1 kurang dari min 2. Sebenarnya bukan coret sih ya, maksudnya ketika bilangan pokoknya udah sama, kita tinggal operasikan pangkatnya, kayak gitu ya. Ketika bilangan bilangan pokoknya sudah sama-sama 2, berarti sekarang kita tinggal operasikan pangkatnya. Pangkatnya gimana nih? Tandanya tetap atau berubah? Karena bilangan pokoknya 2, 2 itu lebih dari 1, maka si tandanya ini tetap. Berarti di sini langsung aja kita punya X plus 1, tandanya kurang dari, berarti kurang dari min 2 ya. Berarti X kurang dari min 2 plus 1-nya pindah jadi min 1. X-nya kurang dari min 3 ya. Jadi penyelesaiannya adalah X kurang dari negatif 3 ya. Nah, berarti yang ini penyelesaiannya adalah X kurang dari negatif
3. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba yang B. Paham ya? Jadi kita harus samakan dulu basis atau bilangan pokoknya. Yang kedua, kita punya 9 X plus 1 lebih dari sama dengan 27 X min 1. Lihat ya, basisnya yang satu 9, yang satu 27. Belum sama kan? Kita samakan dulu. 9 kita tahu bahwa 9 itu sama dengan 3 pangkat 2. Sedangkan 27 itu sama dengan 3 pangkat 3. Nah, maka ini kita ubah 9 jadi 3 pangkat 2. Berarti 3 pangkat 2 dipangkatkan X plus 1 lebih dari sama dengan 27 itu 3 pangkat 3. Dipangkatkan X min 1. Gimana nih? Ya udah, pangkatnya tinggal dikali kan? Sesuai sifat eksponensial. Berarti 3, 2 kali X. 2X, 2 kali 1, 2 gitu ya. Lebih dari sama dengan 3, 3 kali X. 3X, 3 kali min 1 min 3. Nah, karena basisnya 3, 3 itu lebih dari 1, maka kita langsung operasikan pangkatnya. Operasikan pangkatnya itu tandanya tidak berubah. Berarti 2X plus 2 lebih dari sama dengan 3X min 3. Saya lanjutkan di sini. Nah, berarti saya tulis ulang deh, 2X plus 2 lebih dari sama dengan 3X min 3. X-nya pindahin semua ke kiri. Berarti sini 2X, 3X-nya pindah jadi min 3X. Lebih dari sama dengan min 3. Plus 2-nya pindah jadi min 2. 2 kurang 3 berarti min 1 ya. Atau min X lebih dari sama dengan min 5. Berarti X-nya, karena dia negatif, tandanya berubah. Jadi kurang dari sama dengan min 5 per min 1. Berarti dapat X-nya kurang dari sama dengan 5. Nah, berarti yang B ini X kurang dari sama dengan 5 ya. Sudah dapat 1 dan 2. Oke, lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke, ini contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan eksponensial dari 9 pangkat X min 10 dikali 3 pangkat X tambah 9 lebih dari 0. Nah, biasanya ya, kalau terdiri dari 3 kelas seperti ini, itu mengarah pada persamaan kuadrat. Ya, mengarah pada persamaan kuadrat. Nah, jadi kita ubah dulu nih bentuk ini. Saya tulis dulu deh soalnya. 9 pangkat X min 10, 3 pangkat X tambah 9 lebih dari 0. Kita tahu bahwa 9 itu sama dengan 3 pangkat 2. Jadi yang 9 di sini nih kita bikin jadi 3 pangkat 2. Biar nanti bentuknya seperti fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat berarti kan pangkat tertingginya 2, sedangkan ini pangkat tertingginya X1 ya. Kita bikin 2 jadinya 3, 9 ini kita ubah jadi ya 3 pangkat 2 dipangkatkan X min 10 dikali 3 pangkat X ditambah 9 lebih dari 0. Atau di sini bisa jadi lagi 3 pangkat X dikuadratin gitu kan ya. Kita tuker X-nya yang di dalam, 2-nya yang di luar. Dikurangi 10 dikali 3 pangkat X ditambah 9 lebih dari 0. Sorry, 10-nya kok kayak gitu ya. Yang ini saya hapus. Nah, kemudian gimana? Lihat deh, di sebelah sini ada 3 pangkat X, di sebelah sini juga ada 3 pangkat X. Kita misalkan saja. Kita misalkan Y itu sama dengan 3 pangkat X. Sehingga ini diperoleh 3 pangkat X itu Y, berarti Y kuadrat dikurangi 10Y ditambah 9 lebih dari 0. Oke, saya pindahin ke sini. Terus gimana nih? Nah, setelah kayak gini, kita faktorkan. Ya, kita faktorkan. Saya tulis lagi deh, Y kuadrat min 10Y ditambah 9 lebih dari 0. Berarti kalau difaktorin, sini Y, di sini Y, di sini 1, di sini 9, min sama min. Ya, yang lihatnya di sini. 9. 9 itu apa? 9 itu perkalian antara 1 dengan 9. 3 dengan 3. Udah nggak ada lagi kan? Atau min 1 dengan min 9. Min 3 dengan min 3. Nah, dari ini semua mana yang hasilnya min 10? Penjumlahannya hasilnya min 10. 1 tambah 9, 10 positif. Nah, kita butuhnya negatif. Min 1, min 9 adalah min 10. Maka di sini min 1 dan min 9. Seperti itu. Nah, dari sini ketika kita membuat nolnya, Y min 1 berarti Y-nya itu sama dengan 1 ya. Kan min 1-nya pindah ruas. Jadi positif 1. Y min 9 berarti Y-nya sama dengan 9. Kayak gitu ya.
Nah, setelah ini baru kita buat garis bilangan. Berarti kita punya 1 dengan 9 ya, bolong. Karena dia tidak ada sama dengannya jadi bolong. Terus gimana nih? Nah, kita ambil sembarang angka ya, kita ambil sembarang angka. Ambil saja 0. 0 kan nggak ada di sini ya, 0 ada di daerah sini, depan 1. Nggak apa-apa kita ambil 0 boleh. Ambil Y sama dengan 0, masukkan ke sini. Ini saya garisin. Y min 1, Y min 9. Berarti sama dengan 0 min 1, 0 min 9. Min 1 dikali min 9. Sama dengan positif ya, min kali min hasilnya positif. Berarti daerah sini daerah positif, yang ini negatif, yang ini positif. Jadi selang-seling, karena ini positif berarti ini negatif, karena ini negatif berarti ini positif. Jadi kita cukup nyari satu daerah saja. Nah, kemudian lihat. Nah, di sini pertidaksamaannya adalah lebih dari 0, berarti yang kita ambil adalah daerah positif. Nah, ya, jadi yang kita ambil sini. Jadi yang kita ambil adalah ini ya, Y kurang dari 1 atau Y lebih dari 9. Itu ya, itu Y-nya. Nah, sedangkan kita punyanya Y itu sama dengan 3 pangkat X. Nah, maka berarti di sini saya tulis dulu ya. Tadi kita dapat Y itu kurang dari 1 atau Y-nya lebih dari 9. Nah, ini saya bersihkan dulu. Nah, tadi kita sudah memisalkan ya, yang tadi sebelumnya kalau Y itu sama dengan 3 pangkat X, kemudian didapat Y itu kurang dari 1 atau Y lebih dari 9. Berarti kita masukkan, Y-nya itu kan 3 pangkat X, berarti yang pertama Y kurang dari 1, berarti 3 pangkat X kurang dari 1. 3 pangkat X kurang dari 1 itu apa? 1 itu kan 3 pangkat 0 ya. Semua bilangan yang pangkat ke 0 itu hasilnya 1. Nah, kenapa dibikin 3 pangkat 0? Karena basisnya di sini 3. Jadi kita bikin di sini juga basisnya 3. Kalau di sini 2 berarti di sini 2 pangkat 0 gitu ya. Karena udah sama-sama 3 dan 3 itu lebih dari 1, berarti kita dapat menyimpulkan bahwa X-nya kurang dari 0. Ya, X-nya kurang dari 0. Nah, selanjutnya yang kedua, ini ya. Y lebih dari 9, berarti 3 pangkat X lebih dari 9. 3 pangkat X lebih dari 9 itu sama dengan 3 pangkat 2. Nah, berarti X-nya lebih dari 2. Ya, kita dapat ya X-nya kurang dari 0 dan X-nya lebih dari 2. Seperti itu. Jadi intinya adalah untuk pertidaksamaan eksponensial ini, samakan dulu basisnya, ya intinya, inti dari pembahasannya. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, samakan dulu basisnya. Samakan basis. Nah, kemudian lihat basis. Jika A lebih dari 1, maka tanda tetap. Kemudian jika 0 kurang dari A kurang dari 1, tanda berubah. Ya, tandanya berubah. Oke, sampai di sini dulu ya. Cukup sampai di sini. Jadi kesimpulannya ini ya, samakan basisnya, kemudian lihat basisnya, kemudian jika A lebih dari 1 tandanya tetap, jika 0 kurang dari A kurang dari 1 tandanya berubah. Itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.